Hai guys, Hello guys, to welcome back to Bulletproof Generation. kembali lagi bersama saya Feren Setiawan dan Ibu Lisa. Jadi, ya, El Prince Kak. Miss L. Jadi hari ini itu kita bakal ngebahas sesuatu yang emang pas banget buat dibahas lagi pandemi kayak gini ya, karena mungkin ini bisa ngebantu orang-orang menghadapi pandemi ini kayak lagunya BTS kan, Life Goes On Like This Again. Oh, malah promosi. Jangan lupa beli album BE lagi diskon guys, dan online shop teman aku lagi ngadain giveaway. Tapi ngambil barangnya di aku sih. Intinya sama aja. Intinya aku mengadakan giveaway album BTS. Oh yeah. Dan ini cuma ada satu album doang. Asik. Apaan tuh? Album BE dan tapi sayangnya tuh photocardnya itu nggak bisa ditukar ya guys, karena yang di photocard dari album BE ku itu photocardnya itu aku random banget, jadi aku nggak tahu karena itu masih 100% itu masih di seal, jadi belum aku buka sama sekali. Jadi photocardnya kalau misalnya kalian dapat RM kasih aku ya, nanti tukeran, oke? Kalau nggak sugar gitu nanti tukeran sama aku kasih photocard yang lain, oke? So, tanpa basa-basi lagi. Nah, ngomong-ngomong pandemi kayak gini, itu pasti kebanyakan dari kita yang ngerasa kalau pandemi ini gampang stres karena terutama ekstrovert kayak aku ya. Karena aku ekstrovert, jadi aku tuh cukup stres kalau misalnya di rumah terlalu lama dan nggak ngapa-ngapain, atau karena aku orangnya emang suka keluar dan aku juga ekstrovert, jadi nggak bisa ngurung diri lama banget. Tapi ada beberapa cara ya. Kita butuh teman guys. Iya, kita butuh teman. Tapi di sini aku jangan lupa follow Instagram kita guys. Biar kita punya teman. Nanti ada di description box ya. Nanti ya biar kita punya teman. Pasti kita langsung follow. Kita pasti langsung follow back. Nah, jadi pandemi kayak gini, aku ekstrovert, aku itu gampang kayak stres ketika aku kelamaan di rumah, aku nggak bisa ngapa-ngapain, kayak ketika aku mau melakukan aktivitas yang biasa aku lakuin, kayak mungkin aku ngerjain sesuatu itu kan aku lebih sering ngerjain di luar ya, maksudnya jarang banget aku ngerjain sesuatu itu indoor gitu loh, di rumah gitu. Meskipun aku bisa ke studio dan lain sebagainya, cuma beda karena feels different. Vibes-nya itu benar-benar beda ketika kita di kamar, kita di studio, sama ketika kita di kafe-kafe gitu. Luar. Jadi emang vibes-nya itu beda, dan itu kadang-kadang bisa ngefek ke aku juga. Dan aku emang sedang stres-stresnya waktu saat ini, detik ini, cuma aku take it easy aja, meskipun kesabaranku juga diuji ya kan. Tapi ya sudah ya kan. Kita nikmatin aja. Life goes on gitu aja kan. Nah, aku di sini tuh sama CL itu mau berbagi tips sama kalian buat menghandle stres kalian di kala pandemi kayak gini, dan hal apa yang bisa kalian lakuin selama pandemi kayak gini. Dan itu kadang-kadang juga seru sih kalau kita bisa lakuin gitu. Jadi mungkin CL mau ngasih saran yang pertama dulu. Kalau aku sih let it flow aja, jangan dibawa stres, karena mau nggak mau stres itu bakal ngefek buat apa ya, buat badan lah lebih tepatnya. Pasti. Yang capek, yang ntar sakit semua, ya udah jalanin aja gitu. Yes, let it flow. Yes, itu bener banget. Itu yang pertama. Tapi kalau aku beda lagi ya guys. Kalau aku itu mungkin caraku bisa kalian ikutin, atau mau ngikutin caranya CL juga terserah kalian. Itu pilihan kalian. Kalau aku itu simple ya sebenarnya. Aku coba mulai kayak
nulis lagi. Ya, bukan nulis lagi, nulis. Pokoknya intinya aku kembali menyentuh laptop lagi, nulis buku, dan lain sebagainya. Dan aku juga kadang-kadang bikin POV gitu, tapi belum banyak yang aku post. Sekarang itu aku sudah buat banyak POV, cuma belum ada yang berani aku post di TokTok ya, karena takutnya gak menarik gitu. Cuma itu yang bisa aku lakuin, jadi aku kayak nulis, itu aku nulis skripnya juga di sini guys, jadi aku nggak salah kalau misalnya masukin, karena kan kalau kita buat POV itu biasanya paling lama 30 second gitu. Dan terus ini ya, jadi harus nge-matchin juga, kayak nge-matchin lagunya dan lain sebagainya berdasarkan scene yang aku buat sendiri. Dan dari scene ini nanti itu ada kemungkinan besar berhubungan dengan Wattpad FF yang aku tulis. karena hampir sama, cuma di sini lebih ngarah ke jahat gitu ya. Bukan jahat sih, kayak apa ya? Evil side. Complicated gitulah. Kalau misalnya di FF-ku yang aku buat itu kan nggak terlalu complicated. Mungkin complicatednya nanti pas udah di tengah-tengah, karena nanti ada konflik juga. Jadi itu yang aku lakuin. Terus aku juga belajar gitar dan lain sebagainya. Karena aku nggak bisa gitar, aku cuma bisa kayak main kalimba dan piano. Gitar itu aku benar-benar baru nyentuh, baru pertama. Jadi selama pandemi itu aku belajar gitar dan lain sebagainya. Jadi aku itu nggak terlalu banyak beban, nggak terlalu stres, meskipun juga pasti ada suatu hal yang emang buat aku stres sendiri dan lain sebagainya, cuma masih bisa. Lebih mencoba keluar dari zona nyaman. Jadi aku benar-benar nyoba hal-hal baru yang nggak bisa aku lakuin waktu lagi nggak ada pandemi, karena aku lebih suka di luar dan lain sebagainya. Jadi aku benar-benar banyak belajarin hal-hal baru selama pandemi ini, dan itu puji Tuhannya itu aku bisa nenangin diriku sendiri, aku bisa ngendaliin stresor yang mengganggu aku. Mungkin sebelum pandemi itu, waktu awal pandemi, stresor yang paling utama itu pasti aku yang biasanya sering melakukan aktivitas di luar dan lain sebagainya, nggak bisa keluar sama sekali. Dan di lockdown selama ini gara-gara pandemi itu emang aku sempat stres, tapi ketika aku sudah mulai merasa itu stres, aku mulai nyoba hal-hal baru lagi yang emang bisa ngebantu aku buat mengurangi, bukan menghilangkan ya, karena stres itu nggak gampang untuk ngilanginnya, tapi hanya bisa untuk mengurangi saja, mengurangi stresku gitu. Dan di sini lebih tepatnya bukan mengurangi sih, mengurangi pokoknya dari yang negatif jadi positif. Pokoknya aku ingin menjauh dari hal-hal yang negatif itu. Karena selama aku gak pandemi itu, hal-hal negatif itu datangnya kayak gampang banget, kayak santuy gitu datangnya. Tapi ya, puji Tuhan pandemi ini aku benar-benar ngerasa lebih better dan lebih positif lagi dan lain sebagainya. Karena emang bener banget, karena di sini tuh kita ngendaliin stres, ngatur stres kita itu susah banget, bener-bener susah. Mau kadang-kadang pun ketika kita nyoba hal-hal baru, belum tentu stres itu stresnya itu hilang dan sebagainya, itu belum tentu. Cuma ya take it easy aja, karena ya emang gini ya. Mencoba berdamai, bukan untuk melawan, itu yang penting. Jadi ya udah, ini gue lagi stres, jangan makin dibawa stres. Bener. Bawa happy aja, dibawa santai. Dibawa santai. Tenang guys, semua ada solusinya. Semakin stres, makin nggak ketemu solusinya. Karena semakin apa ya? Semakin kita makin jadinya kayak panik. Aduh, ini mesti gimana ya? Aduh, apa ya? Itu pasti buat kalian yang nggak bisa. Padahal jawabannya sebenarnya cukup simpel, dan kadang
karena kita saking stresnya kita nggak ngerti bahwa jawaban tuh kayak udah di depan mata, ini loh jawabannya, tapi kita nggak ngerti gitu. Iya, benar. Jadi makanya gimana ya, ketika stres ya take it easy, bener-bener udah gue males kayak ngerjain ini, ya udah tinggal aja dulu sejam 2 jam, bodo amat gitu, lu mau ngapain kayak bodo amat ya gitu. Karena gimana ya, kadang jawaban tuh cukup simpel sih, kayak kapan hari yang waktu ke Maluku ada kasus ini nggak mungkin jalan, gimana ya caranya, panik gue, nggak bisa kayak gini, gimana ya, stres gue, udah ambil mobil nyetir pinggir pantai, kan enak tuh di sana banyak pantai. Enaknya anginnya tuh kayak gitu ya, tapi lebih enak lagi kalau ada gandengannya, guys. Asik, anjay. Kan lebih kerasa gitu kan lebih ada feel-nya. Lebih mantep ya, lebih ada feel-nya. Tapi kadang kalau kita lagi stres kita butuh sendiri, me time. Jadi benar-benar gue ngambil mobil, nyetir, duduk pinggir pantai, gue pengen nangis ya nangis aja, gue pengen maksudnya teriak-teriak ya gue teriak-teriak dalam mobil, terus gue pengen dengerin lagu kenceng-kenceng, ya udah buka jendela dengerin lagu kenceng-kenceng. Nggak berapa lama ketika udah tenang, ya sebenarnya jawabannya gampang, simple, tinggal gue bilang A B C selesai. Iya, sebenarnya cuma gitu sih, cuma aku tuh sebenarnya aku emang udah stres dari dulu ya, meskipun sebelum pandemi aku udah stres gara-gara ya banyak hal-hal yang datang tiba-tiba gak aku duga, terus tiba-tiba dia datang bleng gitu, nggak permisi dan lain sebagainya. Aku jujur tipikal orang yang gampang stres, cuma gara-gara aku gampang stres, aku coba nyari cara gimana pun caranya biar aku gak stres. Aku inget banget waktu sebelum ada pandemi, aku lagi stres gara-gara wisuda, karena wisudaku itu kan bingung antara mau luring dan lain sebagainya. Aku nggak tahu, kayak benar-benar bingung gitu loh gimana. Akhirnya aku memutuskan buat drive-thru aja gitu loh. Jadi setelah drive-thru pun aku sudah dapat semuanya, aku nggak bisa foto-foto kayak orang-orang gitu loh. Maksudnya foto-foto kayak foto sama angkatan atau mungkin sama teman-teman itu nggak bisa, karena lagi pandemi kayak gini aku juga nggak berani kan. Teman-temanku juga ya takut-takut gitu, tapi ada sih yang tetap ngotot gitu. Cuma ya terserah ya, itu kan kalau misalnya amit-amit lah, kalau misalnya dia kena dan lain sebagainya, ya dia juga yang ngerasain ya kan. Resiko ditanggung masing-masing. Akhirnya aku dari situ aku sempet diajak, ayo foto grup, aku nolak karena bukan gara-gara aku nggak dibolehin dan lain sebagainya, aku itu mau. Cuma di lain sisi aku juga takut gitu antara keluar atau enggak. Meskipun aku kayak ke tempat-tempat yang simple, kayak mungkin ke supermarket dan lain sebagainya, ya meskipun aku seneng ya, keluar, seneng gitu. Cuma ya kadang-kadang ya masih ada takut-takut gitu. Tapi ya sudah, emang menjalani new normal itu harusnya begini. Ya cukup susah sih, cuma ya udahlah ya. Susah gampang lah. Ya, dan yang bikin keselnya lagi itu, ini udah mau akhir tahun loh guys, akhir tahun. Andai kata nih ya, nggak ada COVID. Udah tahu kan kalian gue mau ngapain. Gue mau ke Taiwan sama anak-anak dan lain-lain. Dan aku juga ada kepikiran mau ke Korea nonton konser Big Hit boy. Tolong. Tolong, Big Hit. Aku udah ngecek harganya itu untuk kursi yang paling depan itu 3 juta. Pokoknya kisarannya 3 sampai 5 juta. Aku tuh udah ada itu uangnya, guys. Bisa aku pergi, bisa gitu. Uang tiket PP bisa, guys. Cuma gara-gara pandemi, ciut cuy. Kagak berani gua. Padahal kan asik Ntar habis pulang nonton konser ketularan. Gak lucu kan? Iya, kalau ketularan nggak enak kok. Ya, tapi ada yang enak juga sih. Tiba-tiba kan ketularannya dari idol sendiri kan. Tetep nggak enak sih. Enggak, dari idol sendiri maksudnya dirawat di rumah sakit yang sama gitu loh. Maksudnya Beda cerita. beda kan, misalnya kan
Misal nih, amit-amit ya, aku gak berharap kena sih. Misal, pergi nih konser, udah kan pergi. Itu kan konsernya outdoor, pasti itu outdoor. Tapi kan pasti banyak karena itu, kalian tahu sendiri lah ya, Big Hit itu anak-anaknya gimana, terutama Billboard 1 ya, Billboard Hot 101, dan kalian nggak perlu tanya itu siapa, kalian pasti udah tahu kan, itu siapa. Ya. 1, Billboard 100 loh, Hot 100, dia dapat 1, dan dia ngeluarin album di tengah pandemi lagi kayak gini, dan semua lagunya yang udah aku denger itu benar-benar menggambarkan kehidupan mereka selama pandemi ini. Jadi aku makanya seneng banget waktu dapet album itu 2 kan, 1 buat aku sendiri, satunya kan giveaway. Iya. Yeah. Pas denger lagunya langsung, wow. Mind blowing. Thank you BTS, kamu membantu aku untuk survive di kala pandemi. Oh, tapi jangan senang dulu. Meskipun lagunya ngebangkitin semangat menjalani hidup di tengah pandemi, kita pasti juga pingin banget tuh ketemu sama mereka. Bohong kalau enggak, ARMY. Jujur gak kalian? Kalian mau ketemu sama mereka lagi kan di tahun ini gara-gara konser? Kalau nggak ada pandemi, konser Map of the Soul 1 itu bakalan offline di Korea. Kalau nggak ada pandemi, para ARMY pasti udah nabung nih sekarang. Udah nabung nih beberapa bulan, beberapa tahun sebelumnya buat nonton konser. Tapi sialnya nggak bisa gara-gara online. Aku juga merasakan itu kok. Aku ketemu mereka itu cuma 1 kali loh, Ibu El. Aku cuma ketemu 1 kali. Enggak, gini. Di game mereka termasuk nah, mereka tuh termasuk sukses dalam memanage stresnya mereka. Itu yang patut dicontoh tuh. Ini for example, bukan gara-gara aku sama CL ini ARMY, tapi kita ngeliat sendiri BTS itu, kita bisa ngeliat mereka itu kayak fine-fine aja, gak kepikiran apa-apa. Tapi kalau kalian lihat di balik kamera itu, kalian gak tahu mereka. Di balik, ya betul. Karena di balik itu kenapa semua, aku bilang mereka punya. Ini aku pull back ya, aku pull lagi mundur ke album Wings. Ke album Wings itu lagunya Jimin yang Lie itu udah menceritakan juga, dan buat kalian yang penasaran, kalian bisa kalian bukan research sih, kalian bisa search, itu udah banyak banget ARMY yang memunculkan teori-teori yang bikin kamu gak habis pikir gitu. Ada benernya, ada bingungnya. Jadi buat kalian yang penasaran kenapa kita jadiin BTS ini sebagai contoh, bukan gara-gara kita ARMY. Kita itu bisa belajar dari mereka, mereka itu bisa menjadi seperti yang mereka sekarang. Mereka itu juga ada kelemahannya gitu loh. Maksudnya kelemahan yang mungkin mereka tutupin gitu loh, biar ya agar mereka bisa ngelihat para ARMY happy dan lain sebagainya. Meskipun sebenarnya mereka sendiri saat itu lagi nggak happy, tapi mereka coba untuk coverin itu semua. Tapi seiring selama pandemi ini, dari acara-acaranya BTS itu aku juga ngelihat kalau misalnya mereka juga bisa lagi healing untuk sekarang, dan ya mungkin time to heal. Mungkin gara-gara lagi pandemi kayak gini, mereka nggak terlalu banyak flight kemana-mana, tour kemana-mana, jadi mereka bisa benar-benar santai lah untuk sementara gitu, bukan untuk sementara, 1 tahun cukup lama sih. Jadi ya mereka nyoba buat healing diri mereka sendiri. Semua itu kalian bisa ngelihat dari lebih tepatnya sih gini, bukan cuma BTS, mungkin ada K-popers lain yang suka sama grup lain. Bisa sih kalian jadiin acuan, jangan cuma, weh grup ini gini ya, weh ini ganteng ya, jangan, karena lebih ke aku jujur, aku K-popers, cuma aku ngelihat
idol itu bukan kayak orang-orang yang mungkin, ya meskipun kadang-kadang kita halu ya, Ce ya, tapi boleh lah. boleh Kalau lah. nggak halu ntar dikira kita munafik. Setelah gitu kan, setelah itu kita juga kayak nyadarin sesuatu gitu loh kan. We learn from there lah. Gitu. Oh iya ya, gini ya. Oh mereka itu ternyata kalau kalian perhatiin setiap para K-popers di seluruh dunia, itu kalau kalian perhatiin selama pandemi ini, aku ngerasa kalau misalnya semua K-popers itu lebih fresh lagi karena mungkin dia nggak terlalu padat buat schedule-nya mereka nggak padat, mereka bisa quality time entah sama keluarga dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Dan sebenarnya yang paling kelihatan itu BTS ya, karena aku emang udah ngikutin BTS itu dari awal mereka debut, jadi aku benar-benar ngikutin mereka dari mereka zero to legend, yang seperti BTS yang sekarang itu aku ngikutin semua dan aku tahu keluh kesah mereka. Dan ketika kamu udah kenal mereka cukup lama, udah tahu mereka cukup lama, tanpa kamu sadarin, kamu juga ngerasa kehidupan mereka itu meskipun mereka idol juga sama kayak kita gitu loh. Mereka stres, mereka banyak depresi, cemas dan lain sebagainya. Ditambah lagi idol ini ya gimana ya ngomongnya? Aku bukannya gimana ya, tapi menurut aku, pengamatan aku, idol ini benar-benar susah untuk ngadepin pandemi ini gitu loh, karena mereka terbiasa untuk bersosialisasi dengan fansnya secara langsung gitu loh, maksudnya in real person, bukan kayak online dan lain sebagainya. Tapi aku di sini, kamu juga ada di sana. Aku bisa melihat kamu secara langsung tanpa lewat kamera dan lain sebagainya. Dan aku yakin para K-popers seluruh dunia itu pasti kangen banget sama fans-fans mereka yang biasanya mereka bisa ketemu secara langsung, melihat mereka secara langsung, melihat kebahagiaan fansnya dan lain sebagainya. Sekarang nggak bisa karena pandemi dan lain sebagainya. Yeah. Dan itu bisa menjadi salah satu stresor. Stresor itu kayak hal yang memacu stres itu menjadi stresor dalam diri mereka, internal mereka, kayak aku kangen nih sama fans-fans aku harus gimana ya, meskipun aku sudah melakukan segala cara, pasti mereka tetap memikirkan para fansnya gitu, kayak kapan ya kita bisa ketemu lagi gitu. Tergantung bagaimana mereka mengatasinya. Kalau jadi positif ya kayak BTS keluarin album BE. Yes. Dan jujur lebih menghasilkan uang daripada mereka terus diem di kamar stres gak ngapa-ngapain. Jujur, tanpa dipaksa dan lain sebagainya, tanpa promosi, album BE itu memang kalau kalian dengerin baik-baik itu semuanya itu, terutama highlight-nya mereka ya, Life Goes On. Itu highlight utama mereka. Di situ bener-bener mereka menempatkan diri mereka itu sebagai kita. Mereka menunjukkan perasaan kita itu dari MV-nya mereka, dari mereka yang ngeliat ke arah luar, habis itu si RM yang ngelap itu sepeda debuan ya kan, terus si Taehyung yang ngelihat ke stadium yang mereka biasa konser, tapi mereka nggak bisa dan harus tetap bertahan. Akhirnya mereka mulai membiasakan diri, meskipun sulit tapi harus membiasakan gitu loh, melakukan hal-hal yang mereka suka selagi bisa, selagi mereka nggak terlalu dipenuhi dengan tur mereka. Mungkin RM bisa lebih santai di rumah, baca buku dan lain sebagainya. Suga bisa istirahat juga di rumah. Bisa operasi. Kalau nggak pokoknya kalau nggak istirahat pasti nggak operasi. Jadi emang sebenarnya aku nggak bisa bilang pandemi ini menyusahkan, enggak. Itu tergantung kitanya sendiri, gimana cara kita
menghadapi itu sama halnya kayak kita stres. Ketika kita memikirkan suatu hal, mencari suatu jawaban, kita khawatir, kita cemas, kita udah gegabah dan lain sebagainya, kita nggak bakal nemuin jawabannya gitu. Yap, bener. Kalau aku ya itu tadi yang aku bilang, Fe. Jawaban kadang udah di depan mata. Tapi ya kita nggak ngerti gitu loh. Sama yang kayak kamu alami yang kemarin-kemarin. Ya akhirnya gue bilang, ya udah gue aja gitu. Kan ya gimana ya? Kadang lu tahu jawabannya tuh sebenarnya tinggal jalan gini doang loh. Cuma karena kita udah terlalu stres, kita kadang mau melangkah tuh jadi mikir, ini beneran nggak ya? Kalau aku melangkah ke sini bener nggak ya? Sometimes kita juga butuh teman. Yes, bener buat banget. Berbagi. Jadi ya nggak mungkin lah, manusia makhluk sosial. Lu nggak punya teman ya nonsen lah gitu. Bohong banget lah kalau nggak ada kalau misalnya kok aku nggak punya teman, aku bisa kok sendiri. Bohong banget dah. Siapa yang bisa gitu loh sendiri? Dari lahir sampai mati nggak ada yang bisa sendiri. Lahir lu dibantu bidan atau dokter, mati ntar guburin orang. Terus tiba-tiba lu bilang gue nggak butuh temen kok. Oke. Lu temenan sama yang tak terlihat memang gitu. Ya begitu sih. As you know, karena emang stres ini udah menjadi hal-hal yang pasti terjadi sama kita di kala pandemi kayak gini. Oleh karena itu aku sama CL itu memutuskan untuk ngebahas ini sama kalian. Kita juga mau sharing gimana sih cara kita survive di kala pandemi gini. Dan para orang-orang lain atau orang sekitar kita juga menunjukkan cara mereka sendiri gitu loh. Aku mungkin caranya dengan menulis, mencoba hal-hal baru yang belum pernah aku coba sebelumnya. Mungkin CL juga mencoba hobi baru ya kan, Jay? Kita ya emang mencoba harus gitu. Coba sesuatu hal yang baru. Mungkin bisa juga kalian mulai mencoba untuk buka usaha baru. Yang simple lagi, ada yang lebih simple lagi, mungkin kalian bisa kayak di kamar dengerin lagu yang baca buku, dengerin lagu yang relax atau instrumen itu bantu melepaskan penat kalian, ngilangin stres kalian pelan-pelan. Ya meskipun BTW ini juga bisa merubah dekorasi kamar, rumah. Kamarku berubah tidak Asik. Dia jadi naik, guys. Ini naik. Aslinya itu sebenarnya bukan di sana, lebih turun lagi, cuma gue naikin. Terus aku juga nata lemari ulang, baju-bajunya gue bongkar semua, blar. Sebentar lagi background-nya pindah. Bukan di sini lagi. Habis ini, ya aku nggak bakalan pindah sih, guys. Aku nggak bakalan pindah, cuma mungkin wallpaper ini akan segera saya ganti. Enggak, kalau ini sebentar lagi background-nya berubah. Karena kan sudah beli yang kemarin, Fe. Yes. Sudah datang. Kalian jangan mengikuti orang ini ya, guys. Dia sudah gila gara-gara pandemi kayak gini, gara-gara 11 dan lain sebagainya, Shopee 11 Shopee 12. Hiasan dinding murah. Ya, 4.000 doang, tahu? Ya pokoknya semuanya itu gara-gara Shopee 11. Kemarin juga aku borong barang dari Tokopedia banyak banget, sumpah guys. Aku kayak kalau kalian bilang, aduh pandemi nggak punya uang, gimana mau ngerubah kerja? Bikin aja sesuatu yang menghasilkan. Terus mau rubah dekorasi kamar, tunggu aja 12 sebentar lagi kok. 12 itu bentar lagi, buruan cek Shopee-nya 12. Okay? Kapan ya kita enggak sih CL? Kapan nih dijadiin brand ambassador-nya Shopee atau Tokped gitu? Boleh. Buat kalian yang mungkin lihat
Siapa tahu ya terutama Shopee dan Tokped kalau kalian ingin mencari brand ambassador dan lain sebagainya, kalian bisa hubungin kita di sini. Kita sih lebih tepatnya bukan promosi, karena gimana ya, mau nggak mau pandemi ya mereka lebih memudahkan kita mau ya pokoknya buat cari dekorasi barang juga bingung. Buat CEO, manajer dan lain sebagainya yang memegang Shopee atau Tokped, kalau kalian ngelihat ini, tolong jadiin kita brand ambassador. Boleh lah. Oke. Dan dekorasi tuh nggak perlu mahal-mahal, soalnya pinter-pinternya kita aja dekornya gimana. Kalau kalian bingung mau cari uang gimana, satu jalan yang paling enak, guys. Satu dong. Kalian bisa main game, kalian record, upload ke YouTube, atau mungkin upload ke akun Instagram kalian sendiri. Dan mungkin emang susah, cuma setidaknya masih try something gitu. Coba sesuatu, siapa tahu tiba-tiba kalian ngupload di YouTube, viewersnya langsung naik, gitu, dapat duit. Kalau aku sih dapat duitnya dari ikut manajemen ya. Maksudnya kalian tahu kan, karena selama pandemi ini udah mulai terus berkembang dan lain sebagainya, makin banyak itu manajemen yang nyari talent buat endorse dan lain sebagainya. Gak apa gitu loh, itu kalian bisa nyoba gitu. Pokoknya kalian juga bisa buka usaha kecil yang simple deh. Kalian ngelihat selama pandemi ini yang paling sering orang cari itu apa, ada ide apa dan lain sebagainya. Kalau aku sekarang lagi fokus buat star map, tapi kalian yang penasaran star map itu apa, nanti gambarnya aku kasih juga ya di sini ya, gambarnya nanti gambar star mapnya di sini aku kasih lihat kalian. Jangan lupa follow ini Nevernote. Ya, pokoknya semuanya nanti di description box itu kalian bisa ngecek, kalian bisa nge-follow, silahkan, terserah kalian, it's your choice guys, kita nggak memaksakan kalian gitu loh. Tapi ya, buat kalian yang sekarang lagi stres, bingung nggak, atau mungkin stres gara-gara nggak ada pemasukan dan sebagainya, kalian bisa nyoba hal simpel lagi deh. Nih, buat kayak gini. Sumpah. Jadi reseller juga bisa loh. Ini lagi naik gini. Orang lagi banyak nyari ini. Nggak tahu ini naik gara-gara apa ya. Yang aku itu jarang nonton drakor. Cuma yang aku nonton startup itu si Susi selalu make ini. Mungkin gara-gara itu jadi banyak yang nyariin. Orang pada cari. Dan for your information guys, ini aku buat sendiri loh. Tapi nggak gue jual guys, karena aku emang cuma nyoba-nyoba doang, iseng-iseng doang gitu. Jadi simple tau buat kayak gini doang loh guys. Ini juga bisa menjadi uang kalau misalnya kalian berniatan, ini bisa jadi uang. Sayangnya aku nggak mau, capek. Lelah Hayati gitu. Ngurus star map itu udah capek karena bingung banget, dan aku ngerjain star map itu harus di studio bukan di sini. Jadi ya yang kalau selama di rumah aku mencari segala sesuatu. Tanam juga bisa guys. Jadi selama di rumah itu aku nyoba kayak nyari hal-hal apapun di YouTube yang mungkin bisa maksudnya aku ngelihat peluang kecil bisnis, tentang jualan apa, kayak hal yang kecil yang memungkinkan orang banyak buat interest dan lain sebagainya. Tuh. Ya kadang yang orang lain nggak ini malah nggak perhatian gitu. Like an echo in the forest. Ada batang lah kecil kamu itu Than the sea. Yeah. It goes on like an arrow in the blue sky. Toh haruka narak aci. On my pillow, on my table. Yeah, life goes on like this again.
Jangan kena copyright ya. Jangan kena copyright, please. Jangan kena copyright, please. Nggak mungkin kena copyright, itu cuma 30 second, weh. Nggak sampai, weh. Nggak sampai. Kecuali aku sama Cia udah nyanyi itu dari awal. Awal sampai akhir. Sampai akhir. Suaranya kita nggak jadi record ngasih saran kayak gini. Kita malah jadi cover lagu. Ini. Habis itu nanti langsung dapat Ntar deh kapan email. Dapat email. Nggak dapat, ya. Nggak bisa dimonetize, terus dapat email. Dapat email dari wow. Habis itu lo disuruh claim, tapi setelah lu claim nggak diurus sama Big Hit. Untungnya aku nggak pernah kayak gitu sih. Puji Tuhan. Ya. Big Hit jadi buat kalian nih juga saran, buat kalian YouTuber yang suka cover lagu. Ini saran yang super duper simple ya. Jangan pernah nyanyiin lagu milik mereka, itu 100% kayak mereka. Jangan coba hal itu. Coba aja lu rubah nada-nadanya dikit aja. Atau buat para newbie yang takut buat cover lagu padahal mau, takut kena copyright. Cara dari aku, kayak aku reaction MV kemarin, monetize-nya tolong dimatiin dulu ya guys. Jangan lu nyalain dulu, karena nanti bakalan dapat notification untuk ngeklaim. Habis lu ngeklaim, nanti kamu masukin linknya lagu yang kamu cover itu atau MV yang kamu reaction itu, baru tunggu 1 jam 2 jam baru kalian nyalain monetize kalian. MV reaction ku aja nggak kena copyright, padahal itu full loh guys. Gitu. Iya, dirubah pakai gamelan yang Indonesia sekali gitu. Oh yes, buat kalian, kalau misalnya aku sama CL cover lagu Korea, sus. Setuju nggak? Pada setuju nggak? Kalau boleh, kita besok, kita minggu depan cover. Kita kan udah punya pemain musik tuh. Kita cover lagu Korea. Like an echo in the forest. Dan itu lagu highlightnya BTS yang Life Goes On itu sampai sekarang, sampai detik ini, setelah MV itu rilis, nyantolnya di sini nggak hilang-hilang guys. Dan lagunya cukup simple. Yes. Buat dihafal. Dan sebenarnya bener, live itu always goes on gitu. Dengan kamu stres ya, live-nya lu bukannya stuck, live-mu terus berputar dan makin banyak yang tertinggal dan akhirnya kita jadi stres juga gitu. Yes, true. Itu juga guys, itu highlightnya salah satunya lagu yang Life Goes On itu emang highlight yang emang menjadi satu-satunya cara kalian buat survive di kala pandemi kayak gini. Dan aku juga rekomenin kalian lagu BTS yang album BE juga yang This Is. Nah, itu juga mantap. Karena aku mau masukin di sini tapi aku takut kena copyright, guys. Iya, lebih tepatnya gini. Apa ya? Ada satu 30 second ya, cuma 30 second. Sebenarnya kalau 30 second nggak kena copyright sih, sebenarnya ya. Sebenarnya. Lebih tepatnya gini sih. Ada satu case. Dia tuh gini. Aduh, gimana ya ngadepin A, B, C, D, E. Sudah aku kasih solusi. Ini loh, solusinya itu sebenarnya jawabannya itu di titik poin yang ini loh. Katakan titik poin Z, ya kan? Udah gue kasih. Tapi dia terus gimana ya? Terus denial gitu. Jadi gue nggak mau.
terlalu takut buat melangkah dan terlalu merasa nyaman di zona nyamannya dia. Akhirnya beberapa saat kemudian ya dia tanya lagi, gue punya masalah nih, ini lo masalah gue A, B, C, D, E. Ya udah gue kasih solusi gitu. Solusinya itu ini lo di set. Kan kadang kita sendiri yang diajak cerita juga bosen juga gitu loh. Kalau life-mu nggak goes on dan bahkan permasalahannya tuh kadang dari A, B, C, D, E katakan jadi nambah, jadi F kayak gitu. Padahal udah ada jawabannya gitu. Kadang ngemes juga sih sama orang-orang yang kayak gitu. Ya bener, life itu goes on gitu, jangan terlalu stuck. Lu takut boleh, kayak gimana ya, nggak mungkin lah nggak ada orang yang takut gitu, nggak punya ketakutan kecuali lu psikopat gitu. Ya cuma bukan berarti dengan kamu takut melakukan sesuatu terus kamu nggak pernah mencoba gitu. Bahkan untuk hal-hal yang kadang simple gitu loh sebenarnya. Sick and tired, but I don't wanna mess up cause life goes on. Through the fire. Wah. Itu emang lagunya yang This Is itu emang benar-benar itu juga ngebantu kalian buat survive di kala pandemi ini. Mungkin boleh kali ya kita masukin 30 second ya. Asik. Kayak masukin. 30 second. Nanti tapi kalau dapat notification copyright langsung diklaim aja sih. Gampang sih sebenarnya. Nanti setelah diklaim kita tunggu 1 jam 2 jam nanti baru nanti jadi langsung diproses sama Google AdSense, YouTube dan dikitnya sendiri. Nanti langsung diproses sama mereka dan copyright will gone. BTW guys, ini nggak ada time limitnya karena kita cuma berdua. Kalau kita dibiarin ngobrol guys, bisa sampai besok pagi guys. Oke, untuk closingnya, aku mau bilang thank you yang udah dengerin curhatan kita. Dan semoga di kala pandemi kayak gini, kita lumayan bisa ini. Yes, kita bisa belajar dan lain sebagainya. Dan akan ngebantu kita buat bertahan untuk sebentar lagi, karena vaksin akan segera keluar dan kita bisa melakukan aktivitas kayak biasa lagi. Dan aku minta tolong sama kalian yang di luar sana, yang mungkin masih suka keluar, nggak pakai masker, ya dipakai. Don't forget Tuh ya, karena kita di sini tuh nggak mau membiarkan COVID ini terus berkembang lagi, karena kita itu pasti kangen banget. Sedih loh guys, Dengan nggak bisa suasana kemana-mana. dulu dan lain sebagainya. Karena masih banyak yang aku lihat orang-orang di Surabaya ya, yang aku lihat ya, masih ada orang-orang yang ya nggak pakai masker, nggak jaga jarak, dan lain sebagainya. Karena mungkin bagi mereka, apa sih itu COVID, kena ya udah kena, nggak kena ya alhamdulillah gitu. Tapi ada baiknya ya cegah gitu loh guys. Karena ya ini bukan buat aku gitu loh. Ini bukan buat aku, itu tapi itu buat kalian juga gitu loh. Bukan buat aku doang. No, it's for us gitu. Kita benar-benar mau Nggak selesai ya, nggak selesai gitu. Yes. Semakin kalian nggak patuh ya makin lama. Semakin nggak pakai masker, ya udah. Nih, gua kasih. Bukan untuk dijauhi, guys. Karena emang sih, aku ngerasa kayak orang-orang itu kayak masih menganggap enteng gitu loh. Kayak COVID tuh masih kayak dianggap kayak, aduh, apaan sih, gak penting gitu loh. Jadi ya, tolong deh guys, stop it now gitu loh. We have to survive lagi. Aku nggak kuat lagi deh guys, aku nggak kuat untuk tahan 1 tahun lagi guys, sudah beneran nggak kuat aku guys, serius.
Sumpah. Gemes aku sama orang-orang nih. Nih, lagu terakhir sebelum kita mengucapkan perpisahan aku kasih ya guys. Dan semoga kalian bisa memahami maksud kita ya. Dadah. Iya makanya dipotong masuk. Thank you for watching. Don't Thank you for forget watching, to like, guys. comment, and subscribe. Dan nanti kalian bisa cek di description box, kalian bisa nge-follow kita, dan kita bisa temenan satu sama lain. Oke? Temenan. Bye. Semangat. Bye-bye. See you. Bye. See you minggu depan. Bye-bye.